Halo para penggemar dan pecinta fisika, pada video kali ini saya akan menjelaskan soal-soal yang berkaitan dengan Siap Mespin 2022. Ini merupakan soal lomba FK UNER. Latihan soal yang pertama, sebuah metode untuk memperkirakan volume darah mamalia menggunakan isotop radioaktif tertentu, yaitu yodium 123. Isotop ini biasanya diproduksi secara sintetis, memiliki waktu paruh 13 jam, meluruh menjadi telurium 123 yang hampir stabil. Untuk memperkirakan volume darah, 10 ml larutan yodium disuntikkan ke pembuluh darah hewan. Dosis serap pada injeksi adalah 2 mSv. Sampel 10 ml darah hewan diambil 13 jam setelah injeksi adalah 0,025 mSv. Perkiraan volume darah hewan itu berapa liter? Kita jawab. Nah, soal ini bisa kita jawab dengan menggunakan konsep rapat aktivitas radioaktif. Rapat aktivitas pada waktu tertentu, pada T tertentu adalah sama dengan √0 kali setengah pangkat T kecil per T besar. Nah, T kecil itu adalah berapa lama waktu meluruhnya unsur radioaktif tersebut, sedangkan T besar itu adalah waktu paruhnya. Jadi √0 itu rapat aktivitas pada saat awal, sedangkan √T itu pada saat waktu T. Atau istilahnya rapat aktivitas sisa ini ya. Nah, rapat aktivitas sisa bisa ditulis RT per VT, sedangkan √0-nya R0 per V0 atau VO. Nah, perhatikan di sini RT itu adalah aktivitas pada saat T 13 jam, yaitu 0,0025. Ya, sedangkan VT itu adalah sampel yang diambil, yaitu 10 ml. Nah, oke, kita masukkan aja RT-nya 0,0025, VT-nya 10, R0-nya itu 2 ya. Sedangkan VO-nya ditanyakan. Nah, T kecil 13 jam, T besar adalah 13 jam. Kebetulan waktu meluruhnya itu sama dengan waktu paruh di sini ya. Sama-sama 13. Oke. Nah, sekarang kalau begitu 13 per 13 ini kan 1 ya. Jadi bisa ditulis seperti ini. Saya hapus dulu, saya geser ke atas. Nah, sekarang perhatikan, ini bisa ditulis 25 kali 10 pangkat min 4 dibagi dengan 10. Nah, sedangkan yang ini 2-nya habis, tinggal seper VO aja. Jadi VO-nya adalah 10 dibagi 25 kali 10 pangkat min 4. Itu berarti 4 kali 10 pangkat 3 ml atau 4 liter. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Nomor 2, sebuah rangkaian hambatan berbentuk kubus terdiri dari 12 resistor identik. Masing-masing memiliki hambatan 2 ohm. Titik A dan B dihubungkan sumber tegangan sehingga arus yang keluar dari titik B adalah 3 ampere. Beda potensial antara titik A dan B itu berapa? Perhatikan di sini ya. Jadi rangkaiannya seperti ini. Kita jawab. Nah, kita untuk menghitung tegangan antara titik A dan B, kita pakai rumus umum ini ya. Kalau menghitung tegangan dua titik, rumus umumnya adalah VAB sama dengan sigma E plus sigma IR. Sigma E jumlah GGL, sedangkan sigma IR jumlah perkalian arus dengan hambatan. Nah, perhatikan arus yang keluar dari B itu 3 ampere, nanti ke sini ya, masuk ke titik A. Ya sama 3 ampere kan? Nah, ini karena cabang yang sama, otomatis arusnya sama. Nah, arus 3 ampere yang masuk ke titik A itu pecah menjadi 3 bagian yang sama karena ini kasus simetris. Perhatikan ini bentuknya kubus, hambatannya itu sama semua di sini. Ya, sama semua. Kalau Anda belum tahu kesimetrisan dan sebagainya, silakan lihat video saya yang lain yang membahas mengenai hambatan kubus simetris ya. Oke, jadi kalau begitu lihat 3 ampere ini akan pecah menjadi dibagi 3 ya, 3 ampere ini dibagi 3 sama, jadi yang lari ke sini 1 ampere, 1 ampere, ini 1 ampere, semua 1 ampere ya, jadi dibagi 3 secara adil, semua dapat 1 ampere cabang ini. Oke, nah sekarang lanjut. Nah 1 ampere ini akan pecah lagi di sini menjadi setengah-setengah ya, terbagi 2 lagi menjadi sama karena kasus simetris. Nah terus kemudian yang ini 1 ampere ke sana setengah, itu setengah. Ini juga kasus yang simetris. Nah, terus kemudian setengah ampere dengan setengah ampere berkumpul menjadi 1 ampere. Nah, lihat ini. Keluar dari A 1 ampere, masuk ke B juga 1 ampere. Nah, karena ini merupakan sekali lagi kasus simetris. Hambatan kubus yang simetris.
Jadi Anda bisa bayangkan ya, kalau Anda menarik garis dari titik A ke B, ini terjadi diagonal AB yang merupakan sumbu simetrinya gitu ya. Oke, nah sekarang perhatikan kita lewat jalan ACDB untuk menghitung VAB-nya berapa ya. Nah, lewat jalan manapun itu sama, tapi saya melewati ACDB. Jadi VAB-nya kita hitung ya. RAC itu kan sama dengan R. Karena R semua ini. R semua. RAC, R, RCD, R, RDB juga R. Jadi ini R semua. Ya. Karena kembar hambatannya ini identik. Nah, sekarang kita tinggal masukkan aja. IAC itu kan 1 ampere tadi ya. Dikalikan R-nya 2. ICD setengah ampere. Ini setengah ampere. Dikalikan dengan 2. IDB itu 1 ampere dikalikan dengan 2. Karena R-nya semua ini bernilai 2 ya. Jadi kalau gitu ini 2 ditambah 1 ditambah 2 berarti hasilnya adalah 5 volt. Jadi jawaban yang tepat adalah E ya. Oke, nomor 3, sebuah elektron bermuatan E bermassa M bergerak dengan energi kinetik K tidak akan menumbuk lempeng berjarak D dari tempat elektron mulai bergerak jika medan magnet diberikan sejajar lempeng seperti tampak pada gambar. Besar medan magnet tersebut adalah berapa? Jadi ini maksudnya lempeng logam gitu ya. Terus ini ada medan magnet diarahkan sejajar dengan lempengnya itu. Terus ini ada elektron diarahkan ke lempeng. Sebenarnya arahnya ini tegak lurus lempeng. Tapi karena ini ada medan magnetnya, pasti elektron itu bisa dibelokkan. Untuk lebih jelasnya saya akan gambar secara 2 dimensinya. Kalau ini gambar 3 dimensi ya. Secara 2 dimensi seperti ini. Ini lempengnya. Nah, ini kan elektron diarahkan tegak lurus lempeng pada jarak D ini ya. Nah, elektron ini tidak akan menumbuk lempengnya. Dia pasti akan melengkung lintasannya, nanti berbentuk lingkaran. Nah, karena di sini V-nya kecepatan elektron tegak lurus medan magnet. Jadi lintasannya pasti lingkaran. Nah, melengkungnya itu kemana elektronnya? Ya, kita menggunakan kaidah tangan kanan ini untuk menentukan arah gayanya. Kalau kaidah tangan kanan, ibu jari untuk menunjuk V, 4 jari menunjuk B. Kalau muatannya negatif, arah gaya Lorentz ditujukan punggung tangan, tapi kalau positif ditujukan arah telapak tangan. Mengingat elektron itu negatif, berarti ditujukan oleh backhand, punggung tangan kanan. Jadi nanti kalau kita koreksi arahnya, pasti gaya Lorentz itu arahnya ke atas begini ya. Kalau dalam gambar ini arahnya ke atas gitu ya. Jadi terapkan pakai kaidah tangan kanan, ibu jari Anda menunjuk V ya. 4 jari menunjuk B, masuk bidang gambar. Nah, pasti arah punggung tangan Anda kan ke atas. Gaya Lorentz-nya itu ke atas. Makanya ini melengkung ke atas gitu. Akhirnya kalau diteruskan berbentuk lingkaran dengan jari-jari D ini. Nah, gitu ya. Nah, jari-jarinya berapa? Kalau muatannya elektron itu Q, maka jari-jarinya itu MP per BI. Nah, karena muatan elektron itu disimbolkan E, berarti saya tulis MP per BE. Ini saya sebut persamaan 1 ya. Nah, energi kinetik elektron kalau kecepatannya V dengan massa M ya setengah MV kuadrat. Nah, ini boleh saya tulis gini kan, MV dalam kurung kuadrat per 2M. Ini sama aja, M kuadrat bagi M kan M tuh ya. Nah, jadi kalau begitu, ini K-nya disimbolkan dengan K, ini MV kuadrat per 2M, berarti MV kuadrat itu 2MK. Saya hapus dulu ya. Nah, ini saya geret ke sini. Nah, ini saya seret ke atas juga. Nah, perhatikan di sini MV-nya itu akar 2MK kan. Nah, MV-nya saya ganti dengan akar 2MK. Jadi masuk persamaan 2 ke 1 gitu. Jadi akhirnya R-nya akar 2MK per BE. Sekali lagi, persamaan 2 masuk ke persamaan 1. Nah, karena yang ditanyakan B, ya kita ganti dulu ya. R-nya pakai D, karena jari-jarinya itu D ya. Nah, jadi kalau begitu nanti B-nya itu akar 2MK per ED. Ya kan, karena B-nya ditarik ke ruas kiri. Per ED. Atau persamaan ini boleh ditulis B sama dengan akar 2MK per E kuadrat kali D kuadrat. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah A.
Nomor 4. Sebuah elektron beredar mengitari inti atom memenuhi model atom Bohr pada kulit L dengan kelajuan V. Jari-jari elektron pada keadaan dasar adalah R. Jika M adalah massa elektron, E muatan elektron, dan K konstanta Coulomb, maka kuat arus listrik pada orbit elektron adalah berapa? Nah, jadi coba kita jawab ya. Ini elektron itu muatannya negatif. Kalau dalam atom hidrogen, elektronnya cuma satu, sedangkan di dalamnya hanya ada satu protonnya, yang dimaksud hidrogen H11. Jadi di dalamnya cuma ada satu proton, muatannya plus E. Kalau elektron min E, ya. Nah, E-nya ya 1,6 kali 10 pangkat min 19 Coulomb ini. Perhatikan, kok bisa muncul arus di sini ya? Elektron itu partikel bermuatan, kalau dia bergerak, itu akan menimbulkan arus panjang lintasannya. Nah, arusnya itu Q per T ya. Arusnya itu Q per T. Tapi kita bisa tulis muatan elektron itu E, sedangkan waktu putar elektron kita ambil satu kali putaran, karena dia bergerak melingkar. Nah, waktu untuk bergerak satu kali putaran namanya periode. Nah, jadi kalau begitu, kita ingat bahwa kalau dia bergerak melingkar, laju linearnya itu kan omega kali R, atau kecepatan linearnya omega kali R ya. Nah, jadi kalau begitu V-nya bisa saya tulis 2pi per T kali R, karena omega itu 2pi per periode. Sehingga saya bisa tulis periodenya 2pi R per V. Ini saya sebut persamaan 2 ya. Ingat bahwa elektron yang mengitari inti atom itu kan bisa pada kulit-kulit tertentu ya. Bisa kulit K, bisa kulit L, bisa kulit Mn, dan seterusnya. Tapi elektron ini menempati kulit L. Ya kan? Nah, kalau jari-jarinya secara umum dirumuskan N kuadrat kali R0. Ini jari-jari orbit elektron di setiap kulit. Dirumuskan seperti ini, sedangkan N itu menyatakan bilangan kuantum utama. Ya, bilangan kuantum utama ya 1, 2, 3, dan seterusnya. Kalau elektron berada di kulit K, ya N-nya 1, berada di kulit L, N-nya 2. Kalau di M, ya N-nya 3, dan seterusnya. Karena ini berada di kulit L, berarti N-nya 2. Ini kulit yang kedua ya. Jadi kita masukkan di sini N-nya 2, akhirnya R kecil sama dengan 2 kuadrat kali R. Nah, akhirnya kita dapatkan R kecilnya 4R. Nah, gitu kan? Oke, persamaan 3 lalu saya masukkan ke persamaan 2 ya. Saya masukkan aja ke sini. Jadi akhirnya saya dapat 2pi kali 4R. R kecilnya diganti 4R ya. Sehingga periodenya itu 8pi R per V. Saya sebut persamaan 4 ini. Saya hapus dulu, saya geser. Nah, kalau begitu saya bisa masukkan persamaan 4 ke persamaan 1 ini. Jadi periodenya saya ganti 8pi R per V. Ya, 8pi R per V. Akhirnya saya dapatkan I sama dengan EV per 8pi R. Ini saya sebut persamaan yang kelima ya. Oke, kita tahu bahwa elektron itu muatan negatif, sedangkan proton muatannya positif. Negatif ketemu positif ya ditarik. Ada gaya tarik-menarik Coulomb. Tapi gaya Coulomb ini nanti selalu menuju pusat. Dia akan menjadi gaya sentripetal. Gaya Coulomb itu ya kakiku remuk-remuk itu ya. Jadi nanti gaya Coulombnya bertindak sebagai gaya sentripetal. Karena selalu ke pusat. Gaya sentripetal itu kan mv kuadrat per R rumusnya. Sedangkan gaya Coulombnya muatannya ini sama-sama E ya. Proton E, elektron E. Jadi E kali E per R kuadrat. Nah, tanaminnya nggak usah dimasukkan. Tanaminnya ini jangan dimasukkan. Jadi nilai mutlaknya aja E kali E. Oke, jadi kalau begitu V kuadrat jadinya ini R dengan R kuadrat kan seper R ya. M-nya saya tarik ke ruas kanan, jadinya V kuadrat sama dengan KE kuadrat per MR. Nah, seperti itu. Saya hapus dulu. Saya geser ke atas. Nah, berarti V kuadrat itu adalah KE kuadrat per M, R kecilnya itu 4R tadi ya. 4R. Jadi kalau begitu, kalau saya masukkan di sini, dengan demikian, V-nya itu tinggal mengakar ini. Kalau diakar, hasilnya adalah E per 2 akar K per MR. Ini saya sebut persamaan 6 ya. Nah, I-nya itu apa? Nah, tadi kan ini, EV per 8pi R. Jadi kita tinggal memasukkan persamaan 6 ke persamaan 5. Jadi V-nya kita ganti ini ya. Jadi V-nya dalam persamaan 5 saya ganti E per 2 kali akar K per MR. Nah, akhirnya kita dapatkan I sama dengan E kuadrat
16pi, tapi R-nya di sini saya masukkan dalam tanda akar, kan jadi R kuadrat. Jadi R kuadrat kali R itu R pangkat 3. Ya, jadi I-nya itu sama dengan E kuadrat per 16pi dikalikan akar K per M R pangkat 3. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah E. Music is very easy and fun.